Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT El Nuso Tbk atau ELSA membukukan laba bersih sebesar 718,40 miliar rupiah atau naik tipis 0,66% year on year. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT El Nuso Tbk atau ELSA mencatat kinerja keuangan yang cukup stabil di sepanjang tahun 2025. Laba bersih perseroan tumbuh tipis di 0,66% secara tahunan dan pendapatan meningkat di 8,25% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT El Nuso Tbk atau ELSA membukukan laba bersih sebesar 718,40 miliar rupiah atau naik tipis 0,66% year on year dari 713,6 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Kenaikan laba bersih perseroan didukung oleh pendapatan bersih yang meningkat 8,25% menjadi 14,49 triliun rupiah di 2025 dan capaian 2024 di 13,39 triliun rupiah. Penyumbang terbesar pendapatan dari penjualan ke pihak berelasi sebesar 11,37 triliun rupiah atau sekitar 78% dari total pendapatan perseroan. Adapun penjualan ke pihak ketiga berkontribusi 3,12 triliun rupiah seiring raihan pendapatan beban pokok pendapatan perseroan ikut naik 8,14% menjadi 13,05 triliun rupiah dari 12,06 triliun rupiah di 2024. Namun laba kuartal perseroan tumbuh 9,22% year on year di 1,44 triliun rupiah dibandingkan 1,32 triliun rupiah di 2024. Sementara beban umum dan administrasi meningkat 15,78% dari 515 miliar rupiah di 2024 menjadi 596,29 miliar rupiah di 2025. Adapun beban keuangan turun 22,23% di 96,88 miliar rupiah dari 124,59 miliar rupiah di 2024. Dari sisi neraca keuangan, perseroan memiliki total aset 11,08 triliun rupiah, naik 3,13% dari 10,62 triliun rupiah di 2024. Total liabilitas turun 1,36% di 5,65 triliun rupiah dari sebelumnya 5,72 triliun rupiah. Ekuitas naik 8,38% menjadi 5,31 triliun rupiah. Kas dan setara kas mengalami penurunan 8,5% dari 2,95 triliun rupiah menjadi 2,70 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham ELSA berbalik arah melemah setelah mengalami kenaikan signifikan pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham ELSA di sepanjang perdagangan hari ini dan update jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 875. Pembukaan di sesi pertama langsung dibuka di zona hijau, menguat ke level 900, beberapa menit pasca pembukaan menguat hingga ke 905. Kemudian level ini tidak mampu dipertahankan, penguatan terbatas hingga pada pukul 10 dan di pukul 10.47 berbalik ke zona merah ke level 800-an. Pada pukul 12 berbalik ke zona hijau, kemudian pembukaan sesi kedua kembali mengalami tekanan di 870. Saat ini melemah di 1,14% di level 865, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ELSA dalam 6 bulan terakhir, di mana saham ELSA sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sempat menyentuh di atas level 1000-an. September masih bergerak di level 400-an hingga November bergerak ke level 500-an. Desember, Januari laju dari ELSA terbatas. Februari, Maret ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga menembus di level 1000. Pasca menyentuh ke level ini, laju dari ELSA kembali tertahan. Hari ini bergerak di level 800-an. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pergerakannya, pemirsa, sudah naik signifikan. 6 bulan sudah menguat di 67,96%. Year to date sudah menguat di 73,69%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari sisi PER-nya.
berada di kisaran 8,89 kali, PSR-nya di 0,44 kali, PBV-nya di 1,20 kali, dan PCFR di 3,78 kali. Ya, kombinasi dari sisi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah di Kamis menguat tipis terhadap dolar Amerika di tengah laju indeks dolar Amerika tertahan. Dikutip dari data RTA di Kamis siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,02% di 16.885 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,24% di level 16.840 per dolar Amerika. Dolar Amerika tercatat mulai tertahan setelah rally kuat sebelumnya seiring pelaku pasar yang berasumsi perang Timur Tengah tidak akan berlangsung lama yang sesuai dengan dikhawatirkan. Pelaku pasar juga merespon sentimen sinyal keterbukaan pembicaraan untuk mengakhiri konflik meski kemudian dibantah oleh Teheran. Kondisi ini mencerminkan sentimen pasar yang masih rapuh, memberi ruang koreksi dolar Amerika dan membuka peluang penguatan mata uang lain termasuk rupiah. Kita akan coba update pemirsa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Tampaknya nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan kembali diperdagangkan di 16.100-an per dolar Amerika. Ini sebelum penutupan, pasca penutupan posisinya adalah melemah di 0,14% di 16.913. Kemudian terhadap euro di 19.643 rupiah, pound sterling di 22.503 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 107,59 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak menguat di tengah kekhawatiran perpanjangan atas penutupan Selat Hormuz. Kemudian harga emas menguat seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sementara harga batubara anjlok usai lonjakan harga energi global meredah. Harga minyak dunia menguat di Kamis pagi waktu Asia di tengah kekhawatiran berkepanjangan atas penutupan Selat Hormuz. Ketika perang Amerika Serikat dan Iran menghambat aliran vital minyak dan gas dari Timur Tengah serta membatasi produksi di sejumlah fasilitas. Melansir Reuters, minyak mentah Brent naik 1,67 dolar Amerika atau 2,05% ke level 83,07 dolar Amerika per barel. Sementara minyak mentah WTI Amerika menguat 1,94 dolar Amerika atau 2,60% di 76,60 dolar Amerika per barel. Harga emas menguat Kamis pagi waktu Asia seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah dengan ditandai kapal selam Amerika tenggelamkan kapal perang Iran di lepas pantai Sri Lanka. Selain itu, harga emas juga ditopang oleh pelemahan dolar Amerika dan mendorong investor memburu aset safe haven. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,8% di 5.176,69 dolar Amerika per troy ounce. Saat ini, investor menantikan rilis data klaim pengangguran mingguan Amerika serta laporan ketenagakerjaan Februari di Kamis dan Jumat waktu setempat. Harga batu bara anjlok di Rabu seiring meredanya lonjakan harga energi global di tengah Amerika mendorong untuk pembukaan kembali jalur Selat Hormuz. Harga batu bara Newcastle untuk pengiriman April 2026 jatuh 5,1 dolar Amerika di 132,9 dolar Amerika per ton. Sebelumnya, harga batu bara melonjak lebih dari 8% mencapai level tertinggi sejak Desember 2024 setelah penghentian langka di fasilitas gas alam cair LNG Qatar. Dari berbagai sumber untuk IDS Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat rebound signifikan di 3,63% di 77,37 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 2,06% di 17.227 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 0,62% di level 5.166 dolar Amerika per troy ounce. CPO menguat di 1,01% di 4.222 ringgit Malaysia per tonnya.